Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadzah kelas 8A dan kelas 8B? Ketemu lagi dengan Ustadzah Nurul Khairuljannah dalam pembelajaran matematika untuk bab pertama ya. Kita melanjutkan yaitu bab pertama pola bilangan. Masih ingat apa itu pola bilangan? Kemarin kita sudah mempelajari pada pertemuan daring pertama kita yaitu tentang pola bilangan. Kali ini Ustadzah akan mengulas kembali dan ada beberapa materi tambahan atau materi baru yang akan kita pelajari, yaitu tentang bab 1 pola bilangan. KD atau kompetensi dasar. Dari bab 1 ini kompetensi dasarnya 3.1 yaitu membuat generalisasi dari pola barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. 4.1 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian tujuan pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami pola dan barisan suatu bilangan. Yang kedua, menggeneralisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola dan barisan bilangan. Semoga tujuan pembelajaran yang sudah kita rencanakan ini bisa tercapai. Langsung saja kita akan memahami tentang pola bilangan. Coba sekarang kita perhatikan ya contohnya. Perhatikan pola berikut. Ada gambar segitiga, kemudian ada segi 4. Kira-kira gambar selanjutnya apa ya? Ada yang tahu? Oh, saya dengar dari sini. Iya, betul. Ada segi 5. Kemudian setelah segi 5 ada segi 6. Jadi segi 3, segi 4, segi 5, segi 6 dia membentuk sebuah pola bilangan. Itu adalah salah satu contohnya. Jadi kita mudah ya memahaminya. Jadi ada segitiga. Kemudian lanjut ke segi 4, ke segi 5, ke segi 6. Selanjutnya berarti habis 6, 7. Berarti nanti segi 7 dan seterusnya. Kemudian bisa diperhatikan juga pola berikut. Pernah tidak kita melihat atau memperhatikan sebuah perumahan? Di dalam perumahan itu biasanya nomor rumah itu berhadapan-hadapan itu nomornya berurutan. Jadi 1, 2, kemudian di sampingnya 1 ada 3 dan seterusnya. Coba bisa diperhatikan gambarnya. Kalau kita perhatikan ya, rumah yang saling berhadapan itu yang dipisahkan oleh jalan, itu adalah membentuk pola bilangan. Kita lihat ya, ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Itu membentuk pola bilangan. Bilangan apa? Yaitu bilangan ganjil. Kenapa kok disebut bilangan ganjil? Karena dimulai dari 1, kemudian ke 3, itu di plus 2 ya. Selanjutnya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 itu disebut dengan pola bilangan genap. Jadi bisa disimpulkan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya itu merupakan pola bilangan ganjil. Sedangkan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya itu merupakan pola bilangan genap. Sekarang kita akan melihat ya, memperhatikan contoh pola bilangan yang bentuknya angka. Coba. Ini ada soal, diketahui pola bilangannya itu 1, 5, 9, 13, 17, titik-titik, dan titik-titik. Yang ditanyakan berarti dua bilangan
setelah 17 itu apa? Coba kita lihat polanya. 1 ke 5 itu berarti plus 4. Begitu juga 5 ke 9 itu plus 4. 9 ke 13 plus 4. 13 ke 17 juga plus 4. Jadi ketika semuanya di plus 4 berarti suku selanjutnya atau bilangan selanjutnya berapa? Berarti 17 plus 4. 17 plus 4 berapa? 21. Berarti suku ke-6-nya adalah 21. Begitu juga suku ke-7 berarti 21 ditambah 4. 21 ditambah 4 berarti 25. Jadi dua bilangan selanjutnya adalah 21 dan 25. Gimana? Mudah ya kita memahami pola bilangan itu? Sudah paham anak-anak? Ya, alhamdulillah. Sudah paham ya? Jadi bisa kita simpulkan bahwa pengertian pola bilangan adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Jadi ketika ada polanya sama dan dia teratur, itu disebut dengan pola bilangan. Selanjutnya, macam-macam pola bilangan itu ada apa aja? Kita ingat kembali ya, kemarin di daring 1 sudah ada ya materinya. Yang pertama yaitu pola bilangan ganjil, kemudian pola bilangan genap, kemudian pola bilangan persegi atau kuadrat. Selanjutnya, pola bilangan segitiga, kemudian pola bilangan persegi panjang, dan terakhir pola bilangan segitiga Pascal. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pola bilangan ganjil. Ada yang tahu pola bilangan ganjil itu dimulai dari angka berapa? Ya, betul. Ustadzah mendengar ya, ada pola bilangan ganjil itu dimulai dari angka 1. Kemudian rumus pola bilangan ganjil itu apa? UN sama dengan 2N min 1. Jadi kalau Ustadzah tanya misalkan, suku kedua dari pola bilangan ganjil apa? Berarti N-nya nanti diganti 2. Berarti 2 dikalikan 2 dikurangi 1. 2 dikalikan 2, 4, dikurangi 1, jawabannya adalah 3. Jadi suku kedua dari bilangan ganjil itu adalah 3. Kalau itu masih mudah ya, nanti kalau yang ditanyakan misalkan suku ke-50, berarti U50 sama dengan 2 kali 50 dikurangi 1. 2 kali 50 sama dengan 100, dikurangi 1 sama dengan 99. Lanjut ke pola berikutnya, yaitu pola bilangan genap. Pola bilangan genap sudah tahu ya, dimulai dari angka berapa? Ya, betul, dari angka 2. Rumusnya apa? UN sama dengan 2N, dengan N adalah bilangan asli. Bilangan asli itu tadi dimulai dari angka berapa? 1. Jadi pola bilangan genap itu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu pola bilangan persegi atau kuadrat. Rumusnya UN sama dengan N pangkat 2. Jadi misalkan Ustadzah tanya, suku ketiga berarti U3 sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Paham ya tentang pola bilangan persegi nggih? Selanjutnya, pola bilangan segitiga. Rumusnya apa ya? Rumusnya UN sama dengan N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Kalau Ustadzah tanya U ke-5 berarti 5 buka kurung 5 ditambah 1 dibagi 2. 5 dikalikan 6 dibagi 2. 6 dicoret dengan 2 berarti tinggal 3. Berarti nilainya 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi suku kelimanya adalah 15.
Selanjutnya yaitu pola bilangan ganjil. Tadi sudah ya pola bilangan ganjil, yaitu rumusnya 2n-1. Kita lanjut yaitu pola bilangan persegi panjang. Apa rumusnya? UN sama dengan N kali N-1. Insya Allah sudah mudah ya dipahami ya, contohnya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, pola bilangan segitiga Pascal. Rumusnya apa? UN sama dengan 2 pangkat N-1. Misalkan Ustadzah tanya, suku ke-5 berarti U5 sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 1. Berarti 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? Bukan 2 dikalikan 4, tapi 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Jadi nilainya adalah 16. Sudah paham ya? Selanjutnya kita akan memasuki poin selanjutnya, yaitu tentang barisan bilangan. Apa itu barisan bilangan? Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Secara umum, sebuah barisan bilangan dinyatakan sebagai berikut. Jadi ada U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai UN. Keterangannya, U1 itu suku ke-1 atau suku pertama, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, U4 suku keempat, dan demikian seterusnya sampai UN. UN itu adalah suku ke-N. Sebagai contoh, coba diperhatikan. Tentukan 4 suku pertama dari rumus pola bilangan UN sama dengan 3N plus 7. Jadi diketahui rumusnya UN sama dengan 3N plus 7. Yang ditanyakan 4 suku pertama. Jadi nanti dicari U1, U2, U3, U4. Kita bahas U1. Berarti 3 dikalikan 1 ditambah 7, berarti 3 ditambah 7 sama dengan 10. U2 berarti 3 dikalikan, N-nya diganti 2, berarti 3 dikalikan 2 ditambah 7. Sama dengan 6 ditambah 7, sama dengan 13. U3 sama dengan 3 dikalikan 3 ditambah 7, berarti 9 ditambah 7, jawabannya 16. U4 sama dengan 3 dikalikan 4 ditambah 7, sama dengan 12 ditambah 7, sama dengan 19. Hati-hati dalam perhitungan ya. Jadi 4 suku pertama dari rumus pola bilangan UN sama dengan 3N plus 7 adalah, diperhatikan hasilnya, U1-nya 10, kemudian 13, 16, 19. Gimana? Sudah paham? Mudah ya dipahami? Ya, Alhamdulillah. Insya Allah ketika kita pelan-pelan memahaminya, kita akan paham. Selanjutnya ya, anak-anak Ustadzah kelas 8A dan kelas 8B, kita lihat lagi contoh berikutnya. Tentukan pola atau aturan dari barisan 1, 3, 5, 7. Kira-kira udah ada yang nebak belum ya? Ini adalah pola bilangan apa ya? Oh iya, betul sekali ya. Jadi ini adalah pola bilangan apa? Pola bilangan ganjil. Tadi sudah dibahas ya. Jadi rumusnya UN sama dengan 2N-1. Kok bisa disebut pola bilangan ganjil? Gimana Ustadzah? Karena bilangan ganjil itu dimulai dari 1 dan selisih ke bilangan selanjutnya itu adalah 2. Jadi secara umum itu adalah rumus pola bilangan ganjil.
Nanti kalian akan menemukan contoh-contoh yang bisa menemukan pola atau aturan dari barisan atau pola itu. Selanjutnya ya, kita akan membahas deret bilangan. Tadi kan kita sudah paham tentang pola atau aturannya, kemudian kita paham tentang barisannya. Sekarang kita adalah belajar tentang deret bilangan. Deret bilangan itu apa? Deret itu jumlah. Jadi jika suku-suku suatu barisan dijumlahkan, maka akan terbentuk sebuah deret. Coba diperhatikan. Misalkan barisan bilangan asli ada 1, 2, 3, 4. Nah, deretnya itu apa? Berarti deret bilangan asli itu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4. Kemudian barisan bilangan ganjil, contoh lagi 1, 3, 5, 7. Berarti deret bilangan ganjilnya berapa? 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya. Berarti dapat disimpulkan kalau deret itu adalah jumlah dari suku-suku tersebut. Untuk menyatakan jumlah dari suatu deret biasanya dilambangkan dengan huruf S besar ya. Misal, jumlah satu suku yang pertama dilambangkan dengan S1. Jumlah 2 suku yang pertama dilambangkan dengan S2. Dan begitu seterusnya sampai jumlah N suku yang pertama dilambangkan dengan Sn. Sudah ya? Sudah bisa dipahami ya insya Allah? Lanjut ke contoh, perhatikan. Dari deret 1 plus 5 plus 9 plus 13 plus 17 plus 21 dan seterusnya, tentukan jumlah 3 suku yang pertama. Kita lihat, berarti U1-nya berapa? U1-nya adalah 1, U2 5, U3 9, U4 13, U5 17, U6 21. Karena yang ditanyakan adalah jumlah 3 suku yang pertama, berarti yang dicari adalah S3. Berarti S3 itu rumusnya apa? U1 ditambah U2 ditambah U3. Jadi jawabannya 1 ditambah 5 ditambah 9. Jawabannya adalah 15. Mudah bukan? Insya Allah mudah ya. Jadi jumlah 3 suku yang pertama adalah 15. Mungkin itu materi yang bisa Ustadzah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada yang kurang, jelas bisa nanti menghubungi Ustadzah. Kemudian setelah memahami materi ini, nanti silakan mengerjakan latihan. Latihannya di mana? Insya Allah latihannya nanti di link yang sudah Ustadzah share. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, jangan mudah berputus asa. Terus semangat, insya Allah matematika itu mudah. Dan ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita akan memahaminya dengan baik. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.